Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu nih. Kita belajar lagi ya, menyimak lagi materi-materi dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan sudah siap menyimak materi dari Ibu. Agar materi yang Ibu sajikan nanti cepat dipahami, yuk sama-sama kita minta sama Yang Kuasa agar Dia memberikan pemahaman yang baik untuk kita. Yang non-muslim berdoa sesuai dengan ajaran kalian. Yang muslim seperti biasa ikutin Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu padaku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 2 ada pada halaman 154 sampai dengan 160. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah 1. Siswa dapat memahami perkembangbiakan pada tumbuhan. 2. Siswa dapat memahami permainan lompat batu. 3. Siswa dapat menunjukkan sikap kerjasama. Perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan ada yang berkembang biak dengan biji dan ada pula yang berkembang biak dengan tunas. Contoh perkembangbiakan pada tumbuhan dengan biji: alpukat, semangka. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah kelapa, kentang. Sebenarnya masih banyak lagi tumbuhan yang berkembang biak dengan biji maupun dengan tunas. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Bagian-bagian biji: 1. Embrio. 2. Kotiledon. 3. Selimut biji. Jika biji dibelah akan terlihat seperti ini. Inilah yang disebut embrio, yaitu calon tumbuhan baru. Kalau yang ini disebut kotiledon, yaitu sumber makanan untuk tumbuhan baru. Dan yang ini disebut selimut biji. Selimut biji ini fungsinya untuk melindungi biji. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tunas adalah anak tumbuhan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pohon pisang. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Contohnya pohon cocor bebek. Perhatikan pohon pisang ini. Di samping kanan kiri pohon pisang ini seperti ada yang tumbuh dari bawah tanah seperti pohon ya. Nah, itulah yang disebut tunas. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Kita amati daun ini ya sama-sama. Pada bagian ini seperti ada yang muncul ya. Ya, itulah yang disebut tunas. Tunas ini yang akan menjadi tumbuhan baru. Lihatlah, di atas daun ini sudah banyak tunas yang tumbuh ya. Sekarang kalian sudah mengerti kan bahwa tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek
tumbuh di tepi daun. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan atau anak pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ini dia tunas pohon bambu. Berbicara tentang bambu, ternyata bambu banyak loh manfaatnya, antara lain untuk bermain lompat bambu. Permainan ini bisa dimainkan oleh 5 orang atau bisa juga lebih. Seorang pemain akan bertugas melompat. 4 orang lainnya bertugas memegang batang bambu. Cara bermain lompat bambu. Setiap pasangan memegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Lalu bambu digerak-gerakkan dengan cara buka, tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali. Pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai terjepit bambu ya. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Nah, inilah pentingnya bekerja sama. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu-bambu itu ya. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Begitu juga pemain yang melompat. Kakinya bisa tersangkut bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemainnya. Dan kerjasama bukan hanya dalam permainan lompat bambu saja, tapi dalam segala hal. Begitu juga kalian ya, harus bekerja sama dalam membersihkan rumah, merapikan rumah, atau belajar daring bersama adik kamu misalnya, atau kakak kamu di rumah. Selesai sudah materi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak materi dari Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.